Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan pada sore hari ini dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 9. Mazmur pasal 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9, ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Wujud yang terbesar dari kasih Allah adalah kerelaannya untuk mengorbankan nyawa bagi umat manusia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang ukuran dari kasih adalah kerelaan untuk berkorban bagi orang yang dikasihi. Namun tidak semua orang yang berkorban melakukannya karena dorongan kasih. Sebagai contoh, orang yang mengorbankan uangnya untuk diambil seorang penodong, hal tersebut ia lakukan bukan karena ia mengasihi sang penodong. Tetapi bila orang mengasihi, maka ia akan rela berkorban. Semakin ia mengasihi, semakin besar pengorbanan yang ia lakukan. Itu sebabnya wujud yang terbesar dari kasih Allah kepada manusia adalah kerelaannya untuk mengorbankan nyawanya bagi mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, besarnya kasih Allah inilah yang diutarakan di dalam Ibrani pasal 9. Di situ disebut bahwa Allah telah memberikan wasiat atau janji hak waris kepada umat manusia, yaitu hidup yang kekal. Dijelaskan pula bahwa suatu wasiat hanya akan berlaku dengan sah apabila si pembuat wasiat telah meninggal dunia. Oleh karena itu, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, maka Tuhan sebagai sang pembuat wasiat telah mengorbankan nyawanya bagi umat manusia. Melalui pengorbanannya itu, ia menunjukkan kasihnya
menebus manusia dari pelanggaran-pelanggaran mereka dan membuat manusia menerima wasiat, yaitu hidup kekal yang Ia janjikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat betapa baiknya Tuhan kepada hidup kita. Dia rela mati untuk menebus dosa dan semua kejahatan dosa kita. Bahkan Dia telah membuat sebuah wasiat untuk setiap kita yang percaya kepada Dia, sehingga setiap kita yang percaya memperoleh janji keselamatan yang jelas. Tuhan menjamin semua dosa dan kejahatan kita dan memberikan keselamatan yang kekal kepada kita semua. Oleh sebab itu, betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus terus melangkah di dalam kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita terus berjalan untuk melakukan apa yang sedang Tuhan mau dalam hidup kita di muka bumi ini. Kita hidup mempermuliakan Tuhan, kita hidup untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan lewat hidup kita yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami merasa takjub terhadap besarnya kasih-Mu kepada diri kami. Engkau Raja alam semesta yang maha mulia, namun rela mengasihi diri kami, manusia yang terbatas ini. Di dalam kasih-Mu, Engkau telah mewariskan hidup yang kekal dan janji-janji yang indah bagi diri kami. Untuk itu, Engkau telah rela mengalami kematian di dalam pengorbanan-Mu agar supaya hak waris yang Engkau berikan kepada kami itu dapat kami alami di dalam hidup kami. Kasih-Mu dan jaminan hak waris yang Engkau berikan kepada kami ini menyanggupkan diri kami untuk menyongsong masa depan tanpa rasa ragu. Kasih setia-Mu membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk perlindungan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari yang telah berlalu. Kami percaya sebagaimana Engkau telah memelihara diri kami di waktu yang lalu, demikian juga pada hari ini Engkau tidak akan mengabaikan semua yang kami perlukan bagi hidup kami. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya dan selalu dapat kami andalkan. Oleh sebab itu, kami mempercayakan seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, dan jadikanlah itu berhasil. Pakailah diri kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka mengenal diri-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba terus mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada kami semua. Biarlah Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng ini. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami, membawa kami untuk memahami pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah pengorbanan yang telah Engkau lakukan untuk kami tidak sia-sia, tapi kami dapat menghargai itu. Dan Engkau yang telah menyatakan kasih-Mu, sehingga Engkau telah memberikan kami wasiat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami menghormati dan menghargai akan hal itu. Tuhan Yesus, kami mohon kasih-Mu terus menuntun kami. Bapa, terima kasih. Pada saat ini hamba berdoa untuk beberapa saudara hamba. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun mereka. Biarlah kekuatan kuasa darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berdoa bagi Ibu Loretta di Sorong. Berdoa bagi anak Marcel Ranglalin di Sorong. Ya Tuhan, berdoa untuk Ibu Abun di Sorong.
ya Tuhan jamah Papa Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Biarlah kasih Tuhan terus menuntun mereka. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dan menyucikan, menguduskan mereka kembali. Setiap organ tubuh yang sakit, hamba percaya saat ini digantikan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan turun bagi mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, dahsyat, perkasa, terima kasih buat kasih-Mu kepada seluruh saudara-saudara hamba ini. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa, ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melimpah-limpah atas tanah Papua dan kota Manokwari spesial. Sehingga kami boleh melihat kuasa tangan Tuhan tetap nyata bagi seluruh kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati semua tim COVID-19 yang bertugas, para dokter, para medis yang menjalankan fungsi tugas mereka. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka akan melayani dengan sungguh kasih yang melimpah-limpah daripada Engkau. Dan biar apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Orang-orang boleh mengalami kesembuhan. Tuhan lindungi pribadi mereka. Dan Tuhan juga lindungi keluarga rumah tangga mereka juga. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada para tim medis ini ya Tuhan. Tim COVID-19, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya sekalipun keadaan tidak menentu, tapi kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang senantiasa siap untuk menolong kami, membawa kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Terima kasih dan terima kasih. Hamba terus berdoa Tuhan memberkati kami semua pada sore hari ini. Tuhan berkati Bapak Inor Vence, pakai hidupnya terus Tuhan sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu di dalam tugas pekerjaan sebagai PNS ataupun sebagai hamba Tuhan di lingkungan, di dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati bahwa hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan hamba tetap berdoa Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah hidup kami yang telah dimenangkan dari Engkau ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu dapat kami pergunakan untuk mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sore hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua untuk tetap taat setia, tetap menghargai karya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah memberikan wasiat kepada setiap kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus, salam MDC.